Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang kelompok kami yang berisikan saya Natasha, Ralph Lewis, dan Reski Ramadan akan mempresentasikan tentang Tadao Ando. Yang pertama, Tadao Ando itu adalah salah satu seorang arsitek yang terkenal sekali di Jepang, yang dia itu ternyata awalnya adalah seorang petinju, namun setelah dia mengelilingi seluruh Amerika dan Eropa, beliau itu tersentuh untuk menjadi seorang arsitek dikarenakan karya-karya arsitektur yang dia lihat. Dan sudah ada banyak sekali penghargaan yang beliau dapatkan mulai dari tahun 97 sampai 2005 ini. Setelah kami pelajari lebih lanjut, ternyata Tadao Ando ini memiliki teori self-enclosed modernity, yaitu teori modernisme yang digunakan oleh Tadao Ando. Teori ini berarti segala sesuatu dibangun di antara unsur regionalisme yang kritis dan berakar pada budaya, di mana segi fungsi dan rasionalisasi sebagai bagian dari modernisasi juga terpenuhi, serta dalam persatuan antara tempat tinggal dan alam yang hilang dalam proses modernisasi. Dan juga teori ini mengandung beberapa komponen, yaitu ruang dan shintai dalam arsitektur, individualisme, abstrak dan representatif, arsitektur dan alam, material, geometri, simetri dan asimetri, minimalis, serta gambar dan teknologi. Untuk ruang dan shintai dalam arsitektur ini, Ando berusaha menciptakan suatu ruang yang tidak sekedar hanya fungsional, tetapi juga nyaman dan menyenangkan bagi manusia para penggunanya. Selanjutnya kami akan membahas hasil karya-karya Tadao Ando. Berikut beberapa karya Tadao Ando yang akan kami bedah. Untuk yang pertama, ini ada Koshino House yang terletak di Jepang. Bangunan ini ada di atas bukit, tanahnya berkontur, kawasan lingkungan itu berudara sejuk, maka dari itu ia membagi blok masanya menjadi 3 bagian yang berkelanjutan dan berkaitan. Cahaya pada bangunan ini hanya untuk penerangan saja, tidak memberikan efek apa-apa. Pada bangunan ini, Tadao Ando mempunyai konsep yang menyatu dengan alam lebih minimalis, menggabungkan rumah dengan tanah yang miring, dan dihubungkan oleh terowongan bawah tanah. Karena menyatu dengan alam, maka tidak merusak pepohonan yang sudah ada dari sebelumnya. Dan juga cahaya dan bayangan menjadi satu-satunya ornamen pada bangunan ini. Seperti yang saya bilang tadi, cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan hanya untuk penerangan saja dan tidak memberikan efek cahaya apa-apa. Pada bangunan ini terdapat banyak sekali kaca besar sehingga pencahayaan maksimal dan dapat memperlihatkan view taman pada bangunan ini. Untuk material dan interior yang dipakai adalah mayoritas itu beton polos halus yang digabungkan dengan jendela dan pintu kaca. Dinding yang berwarna abu-abu beton tidak diberikan plester, aci, dan cat karena dapat meredam suhu panas dari luar sehingga ruangan akan terasa jadi lebih adem. Tadao Ando menggunakan bahan ini karena merupakan cara untuk memasukkan cahaya dan angin ke dalam dinding dan menciptakan rasa ketenangan dan ruang terbuka yang luas. Interiornya juga minimalis, tidak menggunakan banyak perabot dan banyaknya ruang terbuka sehingga dapat memberikan rasa kebebasan. Simplicity dan complexity yang bisa saya dapatkan dari bangunan Tadao Ando Koshino House ini, untuk simplicity-nya itu adalah bentuk bangunan simple, penggunaan bahan materialnya juga simple, warna bangunannya selaras dengan lingkungan sekitarnya, menggunakan komposisi geometri dasar dan material khas Ando yakni beton expose yang dapat menciptakan tempat pelindungan. Untuk kompleksitinya adalah pencahayaan yang masuk ke bangunan ini direct dari matahari dan kaca yang masuk melalui skylight. Penggunaan kaca besar dan jendela untuk pemaksimalan cahaya yang masuk ke dalam bangunan, serta sirkulasi yang dibuat melewati semua bangunan karena Ando memaksa penggunanya untuk mengikuti arus sirkulasi untuk mencapai titik klimaks. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Church on the Water. Church on the Water sendiri merupakan bangunan kapel yang dibuat pada tahun 1985 sampai 1988. Ini alamatnya ada di Yufutsu District, Hokkaido, Jepang. Luas area untuk bangunan ini, untuk proyek ini, itu sekitar 6.730 meter persegi. Untuk build up areanya, area yang bisa dibangun itu sekitar 520 meter persegi dan area bangunannya sendiri 345 meter persegi. Bangunan ini terbungkus dalam estetika yang tanpa ornamen. Bangunan Church on the Water ini sangat berhubungan erat dengan bangunan dan alam, yaitu alam di sekitarnya, yaitu ada bukit dan sungai-sungai. Di bangunan ini, di proyek ini, Ando
Tadao Ando ini juga berhasil menciptakan mikrokosmos yang dimana dia menggabungkan konsep-konsep yang sakral dan sekuler, yang buatan dan yang alami, yang tersembunyi dan terbuka. Ini menciptakan suatu ketidakterbatasan dan kehampaan dengan cara yang sederhana namun cerdik. Untuk konsepnya sendiri pada bangunan ini, dia mengambil dari filosofi desainnya, yaitu kita tidak bisa dengan mudah meletakkan sesuatu yang baru dalam suatu area. Jadi apabila kita mau membuat bangunan di suatu tempat, kita harus menyerap apa yang ada di sekitarnya. Lalu menggunakan pengetahuan dan informasi dari sekitarnya itu digabungkan dengan cara berpikir yang kontemporer untuk interpretasikan apapun yang kita lihat dan menghasilkan sebuah bangunan yang baik dan bagus, yang selaras dengan alam. Ini dapat dilihat dari gambar ini. Bangunan kapel atau bangunan gereja kecil ini ditemukan itu agak miring ke sungai, dan di sekitarnya ada bukit-bukit dan juga pohon-pohon yang sangat rindang. Dan bisa dilihat dari gambar ini juga, bangunan ini memanfaatkan air. Dia membuat sebuah kolam, Tadao Ando membuat sebuah kolam. Kenapa menggunakan air dan kenapa dia mendesain kolam itu? Ada 4 alasan yang saya ambil dari bangunan ini. Ando mendesain kolam air agar orang yang mau masuk ke dalam bangunan ini pertamanya itu dapat mendengar suara gemericik air pada saat di luar sebelum masuk ke area bangunan. Dia juga memanfaatkan pantulan air untuk menerangi bagian dalam bangunan sebagai pantulan cahaya ke dalam bangunan kapelnya sendiri. Lalu dengan menggunakan air, bayangan alam dari dalam kapel menuju keluar dapat terlihat semakin jelas dan dapat memberikan suasana yang khusyuk dalam beribadah di dalam bangunan ini. Ando juga menggunakan air untuk menjaga kontinuitas ketidakterbatasan bangunan. Lalu kita lihat bagian outdoor dan indoornya. Outdoornya sendiri. Pertama, arsitektur yang digunakan Ando ini didasarkan pada tatanan geometris yang sangat jelas. Komposisi dari bangunan ini didasarkan pada perpotongan 2 volume bangunan, 2 volume geometri, yaitu prisma dengan alas persegi sekitar 15 meter di setiap sisi dan kubus 10 meter di setiap sisinya. Lalu dapat dilihat dinding L yang tadi saya sebutkan sebelum masuk dapat mendengar gemericik air. Ini tuh berukuran sekitar 39 kali 75 meter, terletak di arah timur dan selatan bangunan. Tujuan dari pembangunan dinding ini dibuat itu agar bagian akses hotel yang terdapat di belakang gereja kapel ini itu tidak dapat langsung memiliki akses ke bangunan Church on the Water, sehingga pengunjung itu harus mengitari dan dapat merasakan sensasi seperti jalan di alam, tidak ada bangunan di sekitarnya. Di kirinya itu ada hutan-hutan, ada bukit, di depannya ada sungai, dan di sebelah kanannya ini dapat mendengar gemericik air dari kolam yang dibuat Ando. Kolamnya sendiri berbentuk persegi panjang dengan ukuran 45 kali 90 meter yang dibatasi oleh 4 platform berukuran 15 meter. Pada saat yang sama juga ruang kapel ini seperti meluas keluar, mempertahankan hubungan visual dan simbolis dengan salib logam yang berada di tengah kolam.
Lalu dari outdoor space kita beralih ke indoor space. Indoor space-nya ini dapat dilihat dari gambar pertama yang di kiri atas. Ruang kapel ini menghadap ke arah salib yang ada di tengah-tengah air dengan background alam yang sangat indah, sangat luas, dan terdapat pantulan dari airnya yang terlihat seperti kontinuitas dan tidak memiliki batasnya. Dengan suasana seperti ini, membuat ruangan kapel yang ada di dalam itu menjadi lebih khusyuk dalam beribadah. Lalu pencahayaan tidak hanya masuk dari arah air, arah kolam, arah depan kapel, tapi juga ada dari lantai 2-nya ini yang berbentuk kubus, menggunakan material kaca bangunan sisi bangunan ini. Ini juga berfungsi sebagai salah satu sumber cahaya untuk bangunan Church on the Water. Di dalam bangunannya dapat dilihat ada 4 salib dari bahan beton yang disusun sedemikian rupa. Ini tujuannya agar cahaya yang masuk dari bagian atas bangunan tidak mengganggu suasana khusyuk yang ada di dalam, sehingga bayangan-bayangan ini menjadi filter agar tidak merusak suasana yang ada di dalam. Lalu kita beralih ke material. Dari yang saya jelaskan dari tadi, itu dominan menggunakan beton bertulang pada bangunan utamanya. Itu dapat dilihat dari bagian depan bangunan, dinding. Kenapa Tadao Ando menggunakan beton bertulang? Menurut saya, karena Tadao Ando ingin menggunakan sebuah material yang memiliki warna yang tetap netral dari lingkungan sekitarnya, tetapi juga dapat dengan optimal menjaga suhu dalam bangunan dan tidak membuat di bagian dalam di indoor bangunan ini menjadi panas. Lalu penggunaan kaca di atas kapel sebagai masuknya cahaya yang ada filternya. Lalu menggunakan pada bagian dalamnya menggunakan granit hitam. Granit hitam ini digunakan di lantai dan di tangga untuk akses masuk ke dalam kapel ini. Granit ini juga digunakan agar menjaga suhu ruangan agar tidak terlalu panas saat terpancarkan cahaya matahari. Lalu apa simplicity dan complexity dari bangunan ini? Simplicity menurut saya dapat dilihat dengan jelas itu dari bentuk bangunannya, penggunaan bahan yang tidak terlalu banyak, penggunaan dan pemilihan warna yang selaras dengan lingkungan sekitar, lalu penggunaan furniture dalam bangunan, itu menggunakan kayu untuk kursi-kursinya. Lalu kompleksitinya apa saja? Menurut saya kompleksitinya, yang pertama adalah pencahayaan yang masuk. Pencahayaan yang masuk dari ke bangunan ini ada yang direct dan indirect. Indirect itu dapat dilihat dari yang pantulan air. Dapat dilihat di gambar kedua ini di bawah. Pantulan air, cahaya ini dimanfaatkan dari pantulan air, indirect, tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Sedangkan yang direct itu berasal dari lantai 2, yaitu bangunan yang dari kaca yang memiliki filter 4 salib tadi. Penggunaan kolam air dalam mendesain bangunan ini juga agar selaras dengan alam dan menambah visual alam dari dalam kapel, selain untuk suasana sebelum masuk ke bangunan. Selain itu, kolam air ini juga mendramatisir suasana yang tadi saya bilang, dari visual dan audio. Audio tadi itu yang suara gemericik air, visual itu dari kolamnya, dari lingkungan sekitarnya sebelum masuk ke bangunan. Lalu yang terakhir adalah mendesain beberapa salib yang tadi di atas sebagai filter dan juga ada di depan bangunannya persis.
yang di tengah kolam itu dipasang di sana agar suasana pada saat beribadah lebih khusyuk. Jadi ini adalah hasil karya dari Tado Ando yang bernama 4x4 House of Kobe. Latar belakangnya ini berlokasi di Kobe, Jepang, dan dibangun pada tahun 2001 sampai 2003. Histori dari bangunan ini adalah kejadian gempa tahun 95 yang berada di kota Kobe, Jepang, dan konsep bangunan ini adalah bentuk geometris yang menggabungkan dua persegi, yaitu persegi panjang dan kotak, dan dimainkan di lantai paling atas. Oke, digeser gitu. Next, ini ada interior dari Kobe 4x4 House, yaitu terdapat 7 ruangan utama yang terdapat pada Kobe. Next, itu ada eksteriornya. Ada 4 fasad di sini bisa dilihat untuk dari segi eksteriornya, dan balik lagi konsep dari bangunan ini adalah persegi, dua buah persegi yang dimainkan di lantai paling atas, kayak persegi kotaknya itu digeser. Lalu ada simplicity dan complexity-nya. Yang pertama itu simplicity-nya itu bisa diambil dengan bentuk bangunannya itu geometrisnya cuman kayak gitu, balik lagi. Lalu dari materialnya pun hanya ada 2 material utama, yaitu beton yang dilapisi plester, lalu juga untuk sebagai lantainya itu dia menggunakan oak wood atau kayu. Lalu simplicity-nya bisa diambil lagi, itu adalah bentuk ruangnya secara horizontal yang repetisi sifatnya. Lalu kompleksitasnya itu adanya kayak view yang dibuat oleh Tado Ando itu langsung menuju ke laut, jadi kayak seimbang gitu untuk kompleksitasnya, dan juga pembukaan dari bukaannya itu mendapatkan kayak suara air laut yang bisa dihasilkan di dalam bangunannya. Lalu untuk penempatan tangganya pun bersifat kompleksitas karena di lantai paling dasar sampai atas tuh nyambung semua. Oke. Lalu ini ada